Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Info Pariraya. Nah, kali ini Ngantimin mau mencoba jalur dari Siman ke Waduk Selorejo Ngantang. Mungkin sudah banyak bahkan sering yang mencoba jalur ini ya Cah, tapi kita coba telusuri lagi. Nah, perjalanan kita mulai dari Balai Desa Siman. Dari arah Pare lurus ke arah Kepung sampai dengan ketemu di Patung Bagawanta Bari. Setelah itu kita akan belok ke kanan menuju ke arah Waduk Siman. Untuk kali ini kita nggak lewat Waduk Siman ya, kita lewat di Dusun Karetan. Dari Waduk Siman lurus, kemudian belok kanan mengikuti jalur aspal. Nah, untuk belok ke arah yang kita tuju, kita harus belok kiri di pertigaan yang ada rumah besar di kanan jalan ini ya Cah. Setelah belok kiri, kita akan ketemu di jalan yang dicor. Ini adalah jalan pertambangan pasir yang dilakukan oleh pengusaha pasir atau warga. Nah, kita bertemu dengan pertigaan yang seperti dam ini. Kita mengambil arah kanan. Untuk yang ke kiri, kita bisa menuju ke Waduk Siman. Kita terus menuju ke kanan, mengikuti jalur yang dilewati oleh truk pasir. Jadi seperti ini. Untuk yang di kanan tadi adalah monumen penghargaan yang diberikan kepada Bagawanta Bari atas jasanya di Waduk Siman. Jadi kondisi jalanannya seperti ini. Kita lanjutkan terus sampai kita menyeberang ke jembatan. Sebenarnya dulu ada jembatan yang dibangun oleh pemerintah, tetapi sudah 2 atau 3 kali hanyut karena terimbas dari lahar dingin dari Gunung Kelut. Nah, sekarang oleh warga dibuatkan jembatan yang cuma bisa dilewati oleh satu motor. Jadi lewatnya harus gantian. Nah, warga juga menyiapkan kotak yang bisa diisi seikhlasnya. Selanjutnya kita akan melewati perengan kalau kata orang Jawa. Nah, setelah menyeberang dari sungai tadi melalui jembatan darurat, kita akan bertemu jalan besar lagi yang dapat dilalui mobil. Kita sudah sampai di PLTA Siman. Dari PLTA Siman ini kita ambil jalur lurus saja yang dibuat dari cor. Kita naik terus sampai mengikuti habisnya jalan cor. Setelah itu bertemu pertigaan ini, kita ambil ke kanan. Untuk jalur yang ke kanan ini sudah aspal dan lumayan mudah untuk dilalui, baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan truk-truk pasir juga melewati jalur ini. Tetap hati-hati ya. Ini kita sudah sampai di intake PLTA Siman. Kita lanjutkan dengan melalui jalur ini terus sampai habisnya jalan. Untuk ruas jalan ini tidak hanya diaspal, tapi juga dilakukan pengecoran untuk mempermudah perhubungan darat untuk warga yang melalui jalan ini. Tapi ada juga jalan yang rusak. Nah, kita melewati benteng ini ya. Entah ini benteng apa, tapi kemungkinan adalah benteng yang digunakan pada saat palagan atau perang mendalan pada waktu zaman dahulu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu
monumen yang ada di Ngantang. Kalau kita dari arah Pare menuju ke Batu, ada monumen di sebelah kanan jalan, itu adalah monumen Palagan Mendalan. Monumen tersebut adalah patung dari Letu Anumerta Sudiarto yang diwujudkan sebagai simbol perlawanan masyarakat Malang Barat dalam mengusir Belanda dan KNIL. Pada saat itu, sekitar tahun 1948, tentara Belanda dan KNIL yang bergerak menuju arah barat ini berusaha menguasai beberapa PLTA yang ada di Malang Barat, seperti PLTA Mendalan dan PLTA Siman. Nah, patung Letu Anumerta Sudiarto tersebut dibangun di Ngantang sebagai batas dari PLTA Selorejo dengan PLTA Mendalan dan Siman yang ada di kawasan Kasembon dan Siman, Kecamatan Kepung. Perjalanan kita lanjutkan ya. Ini setelah tadi melewati PLTA Mendalan, kita bertemu dengan pertigaan. Nah, di sini kita ambil jalur ke kanan. Jalur ini bisa dilewati roda 4 sampai di batas titik di mana ada gubuk di kiri jalan ini. Setelah bertemu pertigaan ini lagi, kita ambil yang lurus atau ke kiri. Mulai dari sini kita harus hati-hati ya. Pastikan kondisi kendaraan teman-teman itu dalam kondisi fit, atau kita bisa membawa perlengkapan bengkel kita pribadi. Kondisi jalan di sini lumayan, dilakukan pengecoran oleh warga, tapi hanya bisa dilalui 1 atau 2 kendaraan roda 2. Nah, kondisinya seperti ini. Jika kalian tidak hati-hati, maka akan turun dari cor itu. Kita lanjutkan menuju kawasan Selorejo dengan melewati jalur cor ini terus. Oh iya, kita ini berempat menggunakan sepeda motor Yamaha RX. Kondisi jalannya seperti ini, ada yang cor yang sudah tertutup tanah, kemudian tanahnya juga ada yang berlubang. Jadi pastikan teman-teman tetap berhati-hati dalam melewati jalur ini. Karena jalur ini cukup sempit, kita juga harus hati-hati ketika bersimpangan dengan warga sekitar yang pulang atau berangkat dari ladang mereka di kawasan ini. Seperti itu tadi. Untuk pemandangan sendiri kita sudah lumayan mendapatkan view di sini. Dan suasananya tentu karena di hutan jadi adem atau dingin. Nah, tapi kita ada sedikit aksiden atau kecelakaan di sini, teman-teman. Jadi motor yang kami gunakan salah satunya mogok. Dan inilah jadinya. Nah, motor tersebut mogok, harus turun untuk dibenahi ke bengkel. Dan karena sudah sampai, ini adalah keceriaan kita menyambut motor atau armada yang kita gunakan. Jadi tadi ada sedikit aksiden dan motor harus dibawa ke bawah karena kami tidak membawa peralatan bengkel pribadi yang kami tinggal di rumah. Untuk yang lewat atau warga sekitar juga ada yang bawa, ada yang tidak. Kebetulan sampai kami menunggu tadi tidak ada yang membawa ya, jadi harus tetap turun ke bawah. Perjalanan kita lanjutkan. Setelah di tempat menunggu kita tadi, ini jalanan lumayan lebih enak, lebih lancar, lebih tidak banyak gangguan. Oh iya Cah, ini adalah kali kedua Ngadimin mencoba jalur ini. Untuk yang dulu di pertama juga mengalami kecelakaan, jadi jatuh sampai nyosop gitu kalau kata orang Pare. Nyosop ke salah satu bagian jalan karena
licinnya jalan dan kebetulan simpangan dengan warga sekitar. Nah, dimulai dari jalur ini jalur kembali menyempit ya Cah. Hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan bermotor. Jadi kalau simpangan tetap harus mengalah. Contohnya adalah seperti ini. Jadi salah satu harus berhenti dan salah satunya jalan. Nah, kita lanjutkan perjalanan kembali dengan view yang berbeda lagi. Tetap bernuansa pegunungan, tetapi di sini lebih adem dan jalanan juga relatif lebih enak ya. Oh iya Cah, mungkin belum banyak yang tahu kalau Waduk Selorejo atau Bendungan Selorejo itu dibangun oleh anak bangsa yang dimulai pada tahun 1963. Pembangunannya sendiri memakan waktu beberapa tahun dan selesai pada tahun 1970. Nah, pada saat itu ketika masa Orde Baru berkuasa, bendungan ini tentu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada akhir tahun 1970 yang tepatnya di bulan Desember. Nah, untuk PLTA-nya itu diselesaikan pada tahun 1972 dan diresmikan pada tahun 1973 oleh Insinyur Sutami selaku Menteri Pekerjaan Umum pada saat itu. Saat ini Waduk Selorejo adalah ikon utama wisata yang ada di Kecamatan Ngantang. Waduk ini berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas 650 hektar. Nah, menurut informasi, sejarah dinamakan Waduk Selorejo adalah saat itu yang digunakan untuk pembangunan waduk atau yang ditenggelamkan adalah sebuah desa yang dinamakan Selorejo. Jadi warga atau penduduk desa Selorejo tersebut harus dipindahkan ke desa lain untuk suksesnya pembangunan bendungan atau waduk ini. Nah, sekarang waduk atau bendungan Selorejo ini berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Nah, dulu yang digunakan atau yang dibendung adalah aliran Sungai Konto sebagai pemasok utama untuk mengisi air di dalam waduk ini. Pada saat itu, pada saat peresmian oleh Presiden Soeharto juga dilakukan penaburan bibit-bibit ikan atau benih ikan yang dapat kita nikmati sampai sekarang. Nah, setelah kita keluar dari jalur hutan tadi, kita sudah masuk di Dusun Klangon yang berada di Desa Pandansari. Lalu kita melewati jembatan ini dan mengambil jalur ke kiri. Jalur ini lumayan enak dilalui ya Cah, baik dari roda 2 maupun menggunakan roda 4. Dan juga truk pasir juga masih banyak yang melewati sini. Untuk jalannya sudah beraspal sampai dengan ke area Waduk Selorejo. Tapi tetap harus hati-hati karena jalur di sini adalah jalur pertambangan pasir. Jadi banyak jalan yang berlubang. Nah, untuk yang di bagian atas yang sudah ada menara sutetnya itu sudah masuk di kawasan atau wilayah Waduk Selorejo. Perjalanan kita lanjutkan sampai jalan ini habis dan kita sedikit melewati saluran air yang sudah dibuatkan jembatan darurat dari kayu oleh warga sekitar. Setelah
bertemu dengan pertigaan ini, kita kembali ambil jalur ke kiri. Dan ini sudah masuk di kawasan atau wilayah Waduk Selorejo. Karena tidak ada petugas atau tidak ada yang jaga, kita terus naik ya Cah. Kebetulan pas ngadimin ke Waduk Selorejo bertepatan dengan hari Minggu ya Cah. Jadi suasana di sini cukup ramai dengan pengunjung-pengunjung yang didominasi oleh kaula muda. Jadi kita sudah sampai di Waduk Selorejo. Dan begini kondisinya sekarang pasca PPKM terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi begini Cah kondisinya sekarang. Kita coba lihat. Nah, pemandangannya di bagian bawah seperti ini, dan itu adalah jalur sungai atau kali yang dibendung. Setelah ini kita akan coba melanjutkan ke tempat masuk wisatanya ya. Untuk tempat wisatanya sendiri, untuk wilayah Kabupaten Malang belum memberlakukan pembukaan wisata di seluruh wilayahnya. Nah, untuk di wilayah Selorejo atau Bendungan Selorejo ini, kita diperbolehkan masuk tetapi tidak untuk berwisata atau naik perahu di kawasan atau di dalam bendungan itu. Jadi kita hanya diizinkan untuk parkir, kemudian makan di resto atau food court yang ada, dan kita diperbolehkan untuk membeli oleh-oleh atau souvenir yang dapat dibawa untuk ke rumah. Ya, mungkin begitu dulu untuk konten hari ini. Like jika kalian suka dan dislike jika nggak suka, nggak apa-apa. Salam dari admin Info Pare Raya.